Oke teman-teman, tutorial kali ini cara membuat aplikasi Android APK menggunakan PowerPoint. Langkah pertama yaitu kita buat dulu slide-nya, menyesuaikan dengan slide smartphone. Itu ukurannya 14 kali 25, itu pun juga tidak mutlak. Dengan cara klik desain, kemudian slide size, kita atur slide size-nya. Kita custom. Kita pilih portrait and surface. Nah, ini sudah jadi. Langkah berikutnya yaitu membuat background. Background itu ada beberapa jenis, bisa menggunakan gambar, bisa hanya menggunakan warna, atau menggunakan tekstur. Dengan cara klik kanan, format background. Kalau ini contoh solid fill, cuma warna saja. Kemudian gradient fill, ini berbentuk gradient, ya. Kemudian ada juga picture atau tekstur. Kalau mengambil gambar, insert picture, kemudian pilih gambar. Nah, ini gambarnya tidak full, oleh karena itu kita klik dua kali ya, seperti contoh di sini. Kemudian kita tambahkan objek gambar, insert, kemudian picture, kita tambahkan gambar, gambar yang sudah kita download sebelumnya. Ya, tambahkan gambar, kita atur posisinya dan besarnya gambar. Oke, kalau sudah sesuai, kemudian tambahkan lagi shape, kita beri judul. Nah, ini teman-teman, kita mau buat splash screen. Artinya splash screen ini tampilan awal aplikasi. Ketika aplikasi dijalankan, ada tampilan pembuka, dan ini biasanya beberapa menit atau detik, beberapa detik. Nah, nanti akan hilang dengan sendirinya. Untuk membuat splash screen ini, teman-teman perlu background, kemudian objek lain seperti gambar maupun shape. Kemudian kita atur gambarnya, klik kemudian shape format. Untuk mempercantik gambar, kita shape format. Oke, kita buat efeknya, tampilannya biar lebih menarik. Kemudian diatur warnanya, diatur juga tulisannya, tampilan tulisan ini ada di shape format juga. Oke, kalau sudah dirasa pas, kemudian kita atur gambar satunya juga, klik, kemudian picture format. Misalnya kita membuat bayang-bayang seperti shadow gitu ya, biar lebih natural. Oke, kalau sudah, lalu kita buat animasi transisi, ya, transisi dari slide. Oke, setelah itu kita mau buat animasi ini, animasi transisi ini menggunakan waktu dan juga suara. Caranya klik sound, ya. Ini soundnya itu ditambahkan sound, misalnya tepuk tangan atau bom, ataupun tempat yang lain juga teman-teman bisa. Kemudian ini ada on mouse click, jadi ketika diklik pindah ke slide berikutnya. Dan after kita tambahkan misalnya 5 detik. Kemudian kalau sudah, kita buat animasi, ya, animasi objek. Klik objeknya, kemudian pilih animasi masuknya, entrance-nya lain misalnya. Oke, yang gambar anak kecil ini juga sama, kita tambahkan animasi masuknya. Oke, kalau sudah, kita akan lihat animasinya apa aja. Diklik di animation, kemudian animation pen. Nah, ini ada 3 cara masuk, ada start on click, ada start with previews. Kita ambil yang start with previews. Yang animasi picture juga sama, kita ambil start with previews. Artinya ketika animasi dijalankan, setelah dijalankan langsung bisa jalan otomatis. Contohnya seperti ini, ya, dia secara otomatis bisa berjalan dan waktunya 5 detik. Oke,
Berikutnya saya akan menambahkan animasi lagi, itu dengan cara klik add animation. Saya akan menambahkan animasi di tulisan materi sholat ya. Saya menambahkan animasi, misalnya dia itu bisa berkilap-kilap gitu ya. Full oke. Kemudian saya mau atur waktunya, jadi dia akan terus, animasi itu akan terus dijalankan dengan cara klik option, kemudian pilih timing. Pilih timing, dan repeatnya pilih yang 5. Oke ya, 5, 4, 5 detik itu terserah teman-teman. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, dia kan animasinya terus jalan. Oke, berikutnya kita akan menambahkan slide baru yang berisi menu. Oke, sama seperti tadi, kita cari backgroundnya. Nah, saya akan menambahkan background yang sudah saya ambil dari Flippic. Adapun caranya sudah saya jelaskan di slide tutorial saya. Tutorial saya sebelumnya sudah ada cara mengedit gambar dari Flippic. Silakan teman-teman cari dan pelajari sendiri. Oke, saya akan menulis menu. Kemudian saya akan menambahkan 3 menu. Ya, ini menunya. Saya akan menambahkan menggunakan shape. Tombol saya buat menggunakan shape, jadi teman-teman bisa menggunakan shape, bisa menggunakan picture, ataupun bisa menggunakan tulisan. Jadi kita atur seperti biasa, biar lebih menarik, itu diklik di gambarnya, kemudian di menu bar itu ada tulisan shape format. Itu di sana teman-teman bisa atur biar lebih menarik, ya, biar tombolnya itu hidup, tidak flat. Nah, teman-teman atur warnanya, atur bentuknya, kemudian diatur tulisannya, bentuknya seperti apa. Dan bawahnya mana? Oke, berikutnya saya akan menambahkan picture. Jadi biar lebih ya sama seperti tadi, artinya biar tampilannya lebih menarik. Saya tambahkan picture. Oke. Kemudian picture-nya diperkecil. Ya, kita buat 3 menu. Nggak, beda batang. Oke, tinggal di copy aja bisa. Ya. Ini untuk mengatur depan belakang, itu klik kanan, send to back atau. Nah, ini kita bikin 3. Saya punya 3 menu, mengenal sholat, rukun sholat, dan juga soal latihan. Oke. Kita buat grup biar lebih mudah untuk memindahkan. Klik gambarnya, 2, klik, kemudian shift, klik lagi, klik kanan, grup. Nah, klik grup. Oke. Oke, kalau sudah, menu sudah jadi, kita buat 3 slide baru. Karena datanya sudah ada, jadi biar lebih cepat ya. Saya tambahkan slide baru, 3 slide baru. Oke. Setelah slide sudah kita siapkan, berikutnya adalah membuat link untuk setiap menu. Ya, ini sudah jadi. Pengertian sholat, rukun sholat sudah jadi, tinggal 1 latihan, soal latihan. Baik, untuk menu, klik kanan di gambar,
Jangan di tulisannya ya, tapi di kelana gambar. Kemudian hyperlink, select in this document, kemudian pilih slide yang sesuai. Rukun sholat juga sama, klik kanan. Kalau teman-teman merasa susah, ternyata klik kanan masih bingung, artinya selalu tulisannya move atau apa, pilih klik, kemudian insert, kemudian pilih link atau action. Oke, kita coba apakah hyperlink ini sudah berfungsi. Oke, ternyata sudah ya. Berikutnya ada yang kurang. Nah, setiap slide ini nanti kita tambahkan tombol yang menuju ke menu. Ya, tombol bisa diambil dari button, dari insert, kemudian save, pilih yang button paling bawah. Kita arahkan ke slide pertama karena ini slide pertama. Kalau tidak, berarti pilih ke slide yang lainnya. Oke ya. Kita coba. Nah, ini sudah ada tombol home sudah berfungsi. Untuk membuat link semuanya sama. Klik kanan, kemudian hyperlink. Oke, berikutnya saya akan menambahkan suara di picture. Oke, caranya klik, kemudian insert action. Dan action di situ ada play sound. Play sound kalian pilih suaranya. Kalau pakai suara sendiri juga bisa, asal menggunakan WAV. Oke, kita coba ya. Kita coba rukun sholat. Oke, suaranya tidak terdengar. Berikutnya kita membuat soal latihan menggunakan iSpring Suite. Oke, caranya kalian lihat di menu bar itu ada iSpring Suite. Ya, iSpring Suite, kemudian di situ ada quiz. Pilih quiz. Sebelumnya harus disimpan dulu project kita, project PowerPoint. Oke, pilih quiz. Nah, pilih graded quiz. Grade quiz. Oke, di sini ada question. Itu pilihannya banyak sekali. Ada multiple choice, ada menjodohkan, ada essay. Ya, itu kita pilih yang multiple choice. Untuk multiple choice yang pertama itu di kotak pertama itu ditulis pertanyaannya itu apa. Multiple choice question itu ditulis pertanyaannya. Ya, di samping sebelah kanan itu ada gambar. Kalau mau menambahkan gambar, menambahkan tabel, atau menambahkan suara itu bisa. Kemudian di choice itu adalah jawabannya. Klik pada jawaban yang benar. Oke ya. Pilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian di paling bawah feedback dan benching itu correct itu ketika jawab benar pesannya apa, ketika incorrect jawaban salah pesannya apa. Contohnya, wah salah, kalau benar wah kamu hebat, misalnya seperti itu. Oke, ini soal 1 selesai. Kemudian untuk menambahkan soal sama seperti tadi question, kemudian multiple choice. Ya, multiple choice question, tulis soalnya sama seperti tadi. Di choice itu pilihan jawaban yang benar harus diklik biar membentuk bulat itu, bulat. Nah, itu jawaban benarnya dipilih. Kemudian kalian atur pesan ketika salah dan pesan ketika jawaban benar. Oke, kalau sudah selesai semua, kita anggap sudah selesai. Ini saya membuat contoh 3 soal. Oke, kita akan melihat previewnya. Nah, ini tampilan ketika dijalankan di tablet, di handphone maupun di komputer. Tampilannya seperti ini. Kemudian save and return to course.
Di save, jangan lupa ya. Kalau nggak di save, kuis ini tidak masuk di dalam PowerPoint. Oke. Kalau sudah selesai, lalu langkah berikutnya adalah merubah file PowerPoint menjadi HTML dengan cara klik iSpring Suite, kemudian klik Publish. Ya, Publish. Oke, tunggu sampai proses selesai. Berikutnya adalah convert HTML ke APK dengan aplikasi Web2 APK. Downloadnya di website to APK. Hati-hati karena di sini banyak yang websitenya palsu, artinya website yang kita diarahkan kemana. Yang pertama adalah subtitle, judulnya apa. Jangan lupa ketika website hyperlink to convert itu pilih lokal HTML website, itu kita bisa lihat di paling atas ya. Kemudian yang paling bawah directory of local website, pilih tempatnya itu ada di mana, yang tadi tempat HTML yang kita simpan ya. Kemudian change icon, logonya, logo ini harus lebih kecil dari 512 pixel. Kalau besar itu tidak bisa, ini tidak masuk ke website to APK Builder. Jadi logonya itu diperkecil dulu. Kalian bisa buat di Canva ataupun di tempat yang lain. Kemudian yang terakhir adalah build Android to APK. Oke, selesai. Kita lihat hasil ketika diinstal di smartphone. Oke ya, kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, izin ke sholat ya. Nah, materi sholat. Kemudian diklik menunya, muncul. Diklik. Pilih subscribe, jangan lupa subscribe, dan like dan komen. Oke, terima kasih for watching. Ya.